Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya memperbaiki sebuah kipas angin. Kayak gini bentukannya, ini udah usang banget dikirim ke bengkel. Oke lah, kita benerin. Tapi nggak ada kabelnya. Ya, gimana cara benerinnya dan apakah masih bisa dibetulin? Yuk, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Pertama, ayo kita cek dulu baling-balingnya lancar apa enggak. Ternyata baling-balingnya ini lancar, cuman kalau lancarnya seperti ini kelihatan bushingnya udah mau rusak. Yang jelas harus aku persiapkan adalah sebuah kabel steker untuk menggantikan kabel steker yang hilang itu. Ada beberapa buah skrup di sini, kita buka dulu untuk bisa mengakses ujung dari kabelnya. Kayaknya butuh sedikit dicongkel. Soalnya skrupnya udah saya buka. Atau mungkin ada yang belum ya? Kok nggak bisa langsung dibuka? Jangan-jangan di bawah sini ada skrupnya. Ternyata ada skrupnya di ujung sini, di kakinya nih. Kan? Ada skrup tersembunyi 4 buah lagi ternyata. Dan sekarang kita bisa ngebuka bagian bawahnya. Kita kupas dulu kabelnya. Karena kita nggak tahu sejarah kipas anginnya seperti apa, korslet apa enggak. Jadi yang pertama harus kita kerjain adalah melihat dia korslet apa enggak dengan cara seperti ini. Mengukurnya dengan avometer digital. Kita arahin ke dioda. Seperti ini. Terus kita hidupin saklarnya. Nomor 1, kita lihat, kita cek di kabelnya, kabel warna coklat dan kabel warna biru, nyambung apa enggak dia. Ternyata nggak nyambung sama sekali. Saklar nomor 2 nggak nyambung sama sekali. Saklar nomor 3 nggak nyambung sama sekali. Saklar 0 dalam keadaan saklarnya off, maksudnya nggak nyambung sama sekali, artinya nggak korslet. Tapi kalau kita colokin ke arus listrik 220 volt pun dia nggak bakal hidup. Kalau gitu sekarang kita harus coba untuk mengakses bagian ini. Terus 4 buah skrup ini kita buka. Bagian ini kalau bisa dicabut kita cabut, kalau nggak bisa ya kita biarin aja. Soalnya ini nggak di skrup. Tuh, kan? Ada skrupnya ya, tapi udah dol. Terus kita congkel. Dan karena tonjolan ini nggak bisa dilepas, akhirnya saya bikin cacat. Saya potong separuh supaya bisa diambil seperti ini. Kerennya belum pernah di jumper loh.
Wah, ini rusak langsung dibuang kayaknya. Mantap. Oke lah kalau kayak gitu. Coba kita jumper. Tapi sebentar. Kapasitornya kayaknya rusak ini. Meleleh bagian sini dan kelihatan belendung. Tapi kita pengen tahu thermofuse-nya putus apa enggak. Coba kita jumper. Cara mencari kabel yang di jumper itu seperti ini. Ini kan kabel dari steker ada 3 buah. Yang masuk ke saklar ini nggak boleh di jumper. Yang masuk ke saklar kan warna biru. Yang masuk ke spool warna coklat nyambung ke abu-abu. Jadi kabel yang warna abu-abu ini yang kita jumper. Kita kupas dulu. Di sinilah cari kabel yang warna abu-abu. Karena jarak yang paling dekat itu ternyata di sini dan kebetulan udah terkupas emang dari pabriknya, ya udah yang saya jumper akhirnya kabel abu-abu yang sebelah sini ke salah satu kaki kapasitor. Ingat ya, ke salah satu kaki kapasitor. Sekarang baru kita tes pakai ampermeter digital. Skala dioda seperti ini. Kita lihat di nomor 1. Nyambung nggak? Enggak. Nomor 2. Enggak. Kalau nyambung bakal kayak gini angkanya. Nomor 3. Enggak nyambung juga loh. Bisa ya? Wah, putus total berarti. Setelah aku cek lagi ternyata pemilihan kabelnya salah. Salah merhatiin tadi. Ternyata kabel yang masuk ke spool tuh yang warna biru. Ini nggak masuk ke saklar rupanya yang warna biru. Yang warna biru ini cuma disambungin di sini aja, tapi nggak masuk ke sistem saklar. Yang masuk ke sistem saklar tuh yang warna coklat ke abu-abu. Jadi yang harusnya di jumper itu kabel warna biru. Udah saya sambung ke kabel warna biru. Sekarang ayo kita tes. Kita nyalain saklar nomor kita masih kita nyalain saklar nomor 1. Udah saya nyalain. Sekarang kita tes nyambung apa enggak. Kita lihat di ampermeter. Wow, nyambung kan. Nomor 2. Tuh, nyambung. Nomor 3. Nomor 3 kok nggak nyambung. Nomor 3 nggak nyambung. Nomor 0 korslet nggak? Nomor 0 nggak korslet. Sekarang ayo kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang posisinya di nomor 1. Sekarang coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup nggak dia? Tuh, hidup kan? Hidup. Cuman kebalik muternya karena salah masang jumper kapasitornya. Cara betulnya ya gampang. Kalau misalnya muternya kebalik, kita ganti jumpernya ke kaki kapasitor yang satu lagi, yang ini. Pas udah kita pindahin jumperannya ke kabel kapasitor yang satu lagi, ayo kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Wah, lambat. Nomor 2. Nomor 3. Ternyata muternya lambat, startnya lambat. Artinya bushingnya minta diganti. Atau kapasitornya yang minta diganti. Nih, tuh. Gak langsung muter dia. Dia berdengung dulu. Baru dia mau muter. Bushingnya minta diganti ternyata. Oke lah, kalau kayak gitu sekarang kita ganti bushingnya dengan bushing yang baru. Saya udah siapin. Sekarang kita ke step by step membongkarnya. Yang pertama akan kita lakukan adalah membongkar
4 buah skrup yang ada di sebelah sini. Yang ini. Ternyata waktu diputer agak gampang dia. Jangan-jangan memang pernah dibongkar. Kita buka 4 buah skrupnya sampai semuanya terlepas. Oh iya, ternyata pernah dibongkar ini. Tapi nggak diapa-apain gitu, nggak dikerjain, dibongkar doang. Soalnya gampang banget tuh. Biasanya kan agak susah. Habis itu coba kita buka bagian ini. Skrup ini kalau bisa dibuka. Oh bisa. Soalnya sebagian kipas angin, kalau kondisinya kayak gini tuh skrupnya nggak bisa dibuka sebagian. Contohnya skrup yang ini. Biasa lengket banget, tapi untuk ini nggak pula. Mantap. Habis itu kita lepas skrup yang ini. Terus kita lepas spie-nya untuk pengancingnya ini. Ini pengancingnya udah nggak ori lagi. Soalnya udah longgar. Atau memang masangnya nggak bener kali ya. Oke. Nah, baru deh kita tarik. Terus kita pisahin seperti ini. Kita tarik, nggak bisa ditarik tuh karena bekarat, jadi kita harus bersihin dulu. Kita kikir sama kita semprot pakai cairan pembersih sampai bisa kita lepas. Kan baru bisa. Wow, asnya sampai berkarat, ini banyak minyaknya, harus dibuang busingnya. Coba kita ambil dulu yang bagian belakang, karena busing belakang tuh bakal kita ganti juga. Nah, untuk mengganti busing belakang kita bisa bentar. Saya mau cari celah dulu. Yang ini agak ribet karena kabelnya dimasukin di dalam lubang dan nggak ada celahnya di sini. Jadi harus kita buka dulu nih skrup yang ini. Longgar banget lagi skrupnya. Pernah dibongkar juga. 1, 2, dan 1 buah skrup lagi. 3. Kita simpan skrupnya, kita tarik. Nah, oke. Terus
Ini harus diulur supaya spoolnya bisa lepas. Kita congkel nih pakai obeng. Nah, seperti ini. Harus diulur sedikit. Jangan sampai ketarik putus ya. Bahaya. Kalau putus nggak bisa dipakai lagi kipasnya. Nah, inilah celah yang kita punya untuk mengganti busing. Lakukan dengan hati-hati sampai busingnya terpasang. Caranya udah pada tahu kan? Buat yang kalian belum tahu, buat kalian yang belum tahu, gampang kok. Tinggal dicongkel aja seperti ini. Seperti ini. Nanti dia bakal terlepas. Tuh. Baru deh. Ini kita ganti. Udah rusak. Tuh. Ini dia yang lama, nggak usah diragukan lagi gimana kondisi kerusakannya, udah parah. Pantesan dia tuh waktu di nomor 1 speednya, muternya nggak bisa kuat. Atau minta dipancing dulu. Sekarang saya mau ganti dengan yang baru. Ini dia yang baru. Kita pasang. Pas udah saya cuci semua nih, jadi bersih banget, minyak-minyaknya udah nggak ada. Sekarang barulah kita setting. Sebisa mungkin sampai dia lurus, jangan sampai bengkok. Karena kalau bengkok atau miring, nanti muternya bakal seret juga, jadi sama aja. Kayak nggak kita ganti busing. Lakukan settingan busing pada as yang bagian satu lagi. Caranya hampir sama. Kita masukin, terus kita setting sampai dia benar-benar lurus. Udah saya pasangin, kalau gitu sekarang ayo kita tes ya. Setelah kita ganti busing. Kira-kira setelah ganti busing mau muter lancar apa enggak dia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupin. Berdengung. Kalau memang nanti masih lambat startnya, bisa coba kita ganti kapasitor. Tapi sebelumnya kita pasang dulu semuanya. Oke, dan sekarang ini kapasitor yang saya gunakan adalah 1,5, aslinya kan 1,2. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Walah. Tetap lambat start pertama, kayak masang busingnya kurang pas, jadi kurang lancar nih muternya. Harus dibongkar lagi. Dan ini kondisi setelah saya coba benerin asnya. Benerin busingnya. Sekarang kita tes. Tuh. Lancar kan? Tadi masang busingnya miring. Sekarang kita rakit semua cover-covernya. Akhirnya selesai juga proses perakitan kipas anginnya. Sekarang ayo kita tes. Kita lihat hasilnya seperti apa. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1.
Tuh. Bisa hidup Pak. Padahal kipas angin ini dari rongsokan sebelumnya. Tuh, ini nomor 1. Nomor 2, weh, lebih kencang daripada nomor 1. Nomor 3, makin lebih kencang daripada nomor 2. Artinya spoolnya tuh normal. Dan kapasitornya memang udah saya ganti dengan yang 1,5 mikrofarad. Karena kapasitor dengan bentuk seperti ini udah pasti rusak. Nilainya udah berkurang kayaknya. Ini ada semacam bekas solderan atau memang udah pecah sih ini. Tuh, memang udah rusak dia kapasitornya. Tuh, udah ada retak di sini. Dan udah belendung, terus ada sedikit semacam celah kebocoran. Sembuh deh kipas anginnya. Coba tetes kiri kanannya. Oke, dia bisa ke kanan dan dia juga bisa ke kiri. Sip. Video kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier mereknya Martin Roland. Keren mereknya, yang katanya bisa hidup tapi nggak ada suaranya. Kronologinya tuh waktu dipakai buat musik kan tiba-tiba hilang aja suaranya kayak gitu. Ayo langsung kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Kita setel musik. Musiknya udah play dan kita gedein. Inputnya saya pakai aux di belakang. Itu dia. Dan iya bener, nggak ada suaranya sama sekali. Tapi lihat, tuh potensi volumenya agak ngaco dia. Kemungkinan besar sih kerusakan, nyetrum ya. Kerusakan terletak pada potensio musik ini. Nyaturan kalau kita putar ke kanan, dia kan naik. Tapi ini enggak. Dia ngaco. Tuh, aturan dia minimal ya, tapi dia naik lagi. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Oh, ngaco semua. Udah. Ini malah nggak bisa diturunin lagi nih. Lah. Catatan ya, saya tadi nggak ngedengerin suara relay yang hidup karena di sini ada speaker protektornya. Aturan waktu dihidupkan relay itu bakal bunyi cetek. Kalau dia nggak bunyi, nggak bakal ada suara musiknya. Kita matiin. Coba kita hidupin lagi. Iya, saya nggak ngedengerin ada suara relay sama sekali. Dan volume mic sekarang nggak bisa diturunin sama sekali nih. Error ini. Langsung aja kita bongkar. Kerennya ampli ini masih segel tuh. Ternyata isinya mirip kayak ampli-ampli pada umumnya. Terus dia pakai trafo toroid dan mesinnya tuh cuma segini aja tuh. Kecil banget. Ada 3 buah mainboard di sini. Mainboard panel depan. Ini untuk mainboard penguat akhir dan power supply. Di rangkaian ini ada sekitar 4 buah fuse. 1, 2, 3, 4. Yang saya hitung nomor 3 ini nih, saya curigai rusak. Karena dari bentuk fisiknya sih, dia kelihatan putus gitu. Coba aja langsung kita tes. Kira-kira beneran putus apa enggak sih? Menggunakan ampermeter digital skala dioda. Yang fuse saya hitung nomor 4 enggak putus. Yang nomor 3 muncul angka 145 tuh. Fuse nomor 2 tuh enggak putus dia. Fuse nomor 1
nggak putus juga. Kalau angkanya naik turun ini karena tangan saya nggak bisa menjangkau bagian fuse-nya dengan pasti, soalnya agak bergerak-gerak. Yang fuse nomor 3 ini aja ini yang mencurigakan banget. Coba kita lepas fuse nomor 3 dan kita ganti. Fuse-nya rusak waktu saya lepas. Cuman sebelumnya memang udah kelihatan sih kalau misalnya dia putus, dan diukur pun putus juga. Informasi yang ada di PCB-nya itu fuse-nya berukuran 5 ampere dan saya udah punya penggantinya. Fuse 5 ampere. Sekarang kita pasang terus kita tes. Udah saya pasang fuse-nya nih. Gini deh. Sebelum saya pakai input audio, saya mau colokin dulu dan mau tahu kira-kira relay speaker protectornya bakal aktif apa enggak. Soalnya sebelumnya kan nggak mau aktif dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Relay speaker protectornya nggak kelihatan aktif sih. Dan potensio volumenya pun masih bermasalah ini. Ini juga nggak mau dikecilin sama sekali. Saya matikan lagi. Sekarang saya hidupin lagi. Tuh. Ada masalah di sini dan relay speaker protectornya otomatis berfungsi untuk mengamankannya. Makanya dia nggak aktif. Ternyata bukan cuma fuse kerusakannya. Tadi nggak sempat kerekam. Ada yang nyala tadi di sebelah sini waktu saya hidupin pertama kali. Di sebelah sini tuh ada nyala lep. Saya pikir lampu backlight dari panelnya, rupanya fuse yang nomor 1 itu putus. Begitu fuse ini diganti, fuse yang ini putus. Ada masalah sama rangkaiannya. Jadi sebelum kita ganti fuse yang nomor 1 ini, kita harus cek di bagian bawah sana. Kira-kira ada yang putus atau ada yang korslet apa enggak. Pastinya ada yang korslet ini, sampai bisa memutuskan fuse. Ternyata ada transistor final yang short. Nih. Tuh. Sedangkan yang lain enggak. Satu aja yang rusak. Ini nih. Kita lepas. Seperti ini posisinya, dan yang ini adalah transistor penguat akhir bertipe Toshiba 1943. Dan yang ini Toshiba juga bertipe 5200. Kita cek transistor Toshiba yang bertipe A1943. Nyambung total, korslet. Inilah yang menyebabkan sekringnya putus. Kita cek transistor Toshiba bertipe C5200. Ini masih bagus. Coba kita cari kaki basisnya sebelah mana. Kayaknya sih basisnya nomor 1. Iya bener. Ini kaki basis dan transistornya masih bagus. Kita cek yang sebelah sini. Kalau untuk sisi sebelah sini, transistor yang ini bertipe C5200. Kita cek. Masih bagus. Sedangkan yang di sebelah sini, ini bertipe A1943. Kita lihat. Ternyata masih bagus. Tuh. Ternyata satu transistor aja yang rusak. Saya udah dapetin penggantinya ini, transistor Toshiba 1 set 2SA1943 sama 2SC5200. Tapi saya bakal pakai satu aja, yang 2SA1943, karena kan yang rusak cuma satu.
Terus saya nemuin ada sebuah transistor dengan tipe H649A yang rusak. Ini kolektor dan emitornya tuh korslet. Letaknya ada di sini. Dan kalau di PCB-nya di sini dia. Saya mau cari dulu transistornya. Nanti saya ganti dengan yang baru. Sementara itu saya mau pasang transistor 2SA1943-nya yang baru ke sini. Sekarang transistor baru A649 atau H649 udah saya ganti dengan yang baru. Waktunya kita tes nih. Yang pertama saya pengen tahu adalah apakah relay speaker protektornya aktif saat kita hidupkan dan errornya hilang. Nanti baru kita colokin audio input. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Relaynya aktif tuh. Klik. Kita hidupin. Oh, kalau potensionya ini memang problem lain lagi nih. Tapi relaynya udah aktif itu. Ini saya matiin ya. Saya hidupin lagi. Bismillah. Nah, tuh. Sekarang masalahnya di potensio ini, yang error semua nih. Yang ini nggak bisa dikecilin nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kita tes saja, jangan-jangan cuman displaynya aja yang rusak, tapi potensionya normal. Siapa tahu cuman seperti itu. Jadi ayo aja langsung kita tes. Ini musiknya udah play dan udah saya pasang di input sebelah sana, input aux, dan speakernya pun udah saya pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, relaynya udah nyeklik, inputnya aux, musiknya udah play, nggak ada suara musiknya keluar. Kalau ini kan untuk karaoke, untuk mikrofon sama echo. Kalau musik yang ini potensionya diputer nggak normal, dan suara musiknya nggak keluar. Ini volumenya udah maksimal. Nggak keluar suaranya, jadi kayaknya harus bongkar panelnya dulu. Dan sekarang udah ada suaranya. Tahu nggak gimana caranya? Tadi aku sentuh bagian ini dan aku sentuh bagian ini. Ini potensio nih. Udah aku pancing lah ceritanya. Di tone kontrolnya tuh aku korsletin pakai tangan gini, punjet gruk gitu. Habis itu potensio volumenya ini aku tekan gini, baru diputer, baru mau deh ditekan gini terus diputer. Tuh, kalau gini aja kadang-kadang dia nggak mau tuh, jadi dia harus ditekan tuh. Mungkin kayak gitu caranya. Coba yang ini. Enggak juga. Ini memang error aja panelnya. Tuh, digedein pun malah makin turun. Pelan banget suaranya. Padahal ini volumenya udah maksimal di inputnya tuh. Sebelum kita lanjut untuk memperbaiki potensio atau panel di bagian depan sini, ada baiknya coba kita perbaiki dulu bagian inputnya. Ini ada volume,
Dan ini kalau digerakin suaranya bakal berubah. Lebih kecil atau lebih besar. Artinya potensionya rusak, jadi harus diganti. Kita bongkar lagi. Ini dia potensio yang rusak. Ukurannya 10K. Yang sebelahnya juga 10K. Bisa kita ganti dua-duanya atau coba kita bisa bersihin dulu, kita semprot pakai cairan pembersih. Dan untuk panel, ini ada berbagai macam model potensio yang potensionya nih custom. Nggak ada dijual di toko ini. Meskipun stereo, mono, tapi tuasnya tuh tuas panjang gitu loh, nyambung sama bagian yang khusus diciptakan untuk amplifier ini. Tuh, tuas potensionya kayak gitu. Gak ada dijual itu. Ini dia bagian dalam dari panel kontrol depannya. Tuh. Kita coba bersihin dulu deh ya sebelum kita ganti. Kita semprot. Yang satunya juga. Kalau habis disemprot sembuh, nggak perlu kita ganti. Kalau nggak sembuh ya harus kita ganti potensionya. Berukuran 10K stereo. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak grek-grek lagi sih, cuman speaker saya kayaknya nggak kuat. Jadi kalau gede atau setengah gitu dia geber, jadi kita kasih volumenya 1/4 aja. Volume depannya saya kecilin separuh. Lumayan lah. Kan ini aja nih masalahnya, mic-nya nggak bisa diturunin volumenya. Kalau mau gedein harus dipencet seperti ini, ditekan pelan-pelan. Geber dia, kegedean inputnya. Nggak perlu ganti potensio kalau kayak gitu. Ternyata pas saya udah melakukan uji coba dengan volume agak besar, transistornya rusak lagi. Dan saya coba untuk cari penyebab transistornya rusak. Ternyata ada resistor yang hampir nggak kelihatan. Ini berukuran 2,2 ohm yang ternyata bagian bawahnya tuh terbakar. Dan waktu saya tes sebelumnya onboard itu memang dia putus. Akhirnya saya mau mengganti dulu nih dua buah komponen ini dengan tipe B649A untuk transistornya dan resistor 2,2 ohm. Transistor dan resistor ini berhubungan langsung sama transistor penguat akhir yang rusak ini. Ini dia letaknya. Salah ding, yang benar letak transistornya ada di sini dan resistornya ada di sini gitu. Bukan ada di blok sebelah sini, tapi di sebelah sini. Karena ditaruh di atas tuh susah, akhirnya saya taruh aja di bawah seperti ini. Yang penting aman.
Kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita ganti komponen tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Relaynya bunyi dan di speaker ada suara mendesis. Sekarang kita play musiknya. Sounds normal. Nggak ada suara grek-grek kayak sebelumnya, karena resistor yang terbakar itu udah diganti. Saya mau uji coba dulu beberapa jam, hasilnya nanti saya tunjukin sama kalian. Ternyata ampli ini memang dikhususkan untuk karaoke, jadi musiknya itu mono. Balance ini, kalau misalnya saya rubah ke kanan atau ke kiri pun, dia nggak akan berubah juga suaranya. Tapi kalau udah kita colokin mikrofon, ini left dan right itu keluar semua suaranya nih ya. Cek one, cek satu, cek tes. Nah ini dua-duanya keluar suaranya. Gitu, berarti ya sekarang amplinya udah normal. Sebelumnya kan amplifier ini ada suara seraknya, dan suaranya tuh pelan banget. Penyebab amplifier suaranya pelan dan ada suara serak itu biasanya ada komponen yang rusak. Coba cek komponen yang berhubungan sama transistor penguat akhir. Misalnya ada resistor yang terbakar atau transistor driver yang putus atau korslet. Kita final test dulu ya sebelum kita balikin ke yang punya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, input musiknya udah masuk. Kita hidupin. Suaranya udah jernih, nggak ada kemereseknya. Sekarang coba pakai mic. Tuh. Cek satu, cek tes. Dua-duanya bunyi nih. Speaker yang ini dan speaker yang itu. Cek tes, cek one, cek satu. Dicoba cek. Cek satu, cek tes. Oke, kayak gitu cara memperbaikinya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.